Pada bagian yang pertama, kita sudah sama-sama mendengar cerita tentang siapa, saudara? Tentang Pak Soleh. Jadi Pak Soleh, di samping pengetahuan yang harus dimiliki oleh Pak Soleh, dia juga harus memperlengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan. Nah, jika sejumlah keterampilan yang sudah kita pelajari pada bagian pertama itu bisa dikerjakan oleh Pak Soleh, maka Pak Soleh kita sebut sebagai seorang tukang yang bagus. Dan jika Pak Soleh bekerja dengan komitmen dan tepat waktu, maka kita sebut Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan yang profesional. Nah, saudara-saudara, di samping itu juga Pak Soleh harus memahami tahap-tahap dalam membangun sebuah rumah. Yang pertama, Pak Soleh harus tahu apa yang akan dia kerjakan di awal ketika hendak membangun sebuah rumah. Pak Soleh harus tahu kapan pembangunan suatu rumah itu bisa dimulai. Dalam tahapan membangun rumah juga, sebagai seorang tukang yang profesional, Pak Soleh harus mengetahui tahap awal sampai pada tahap akhir pembangunan suatu rumah. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini kita baru saja belajar tentang Pak Soleh. Siapa itu Pak Soleh? Tukang bangunan. Sebagai seorang tukang bangunan yang profesional, Pak Soleh harus mempunyai sejumlah pengetahuan dan mempunyai sejumlah keterampilan. Saudara-saudara sekalian, saat ini mungkin saudara sekalian bertanya kepada saya, Pak, apa hubungan profesi pendidikan sebagai salah satu mata kuliah dengan Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan? Pertanyaan ini tepat sekali. Kita tentunya bertanya, apa hubungan antara mata kuliah profesi pendidikan dengan Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan? Saudara-saudara, Pak Soleh sebagai seorang tukang bangunan adalah salah satu profesi yang ada di sekitar kita. Ketika berbicara mengenai profesi pendidikan, maka profesi secara umum yang ada di sekitar kita perlu kita pahami terlebih dahulu untuk kita bisa melihat di mana profesi kita
sebagai seorang yang nantinya akan menjadi lulusan pendidikan luar sekolah. Jadi ada berbagai macam profesi yang berada di sekitar kita. Ya. Ada dokter misalnya. Sebagai seorang dokter, maka tentunya mereka yang belajar di dunia kedokteran harus juga mempunyai sejumlah pengetahuan dan sejumlah keterampilan yang mereka harus pelajari ketika di bangku kuliah. Di samping itu ada juga profesi hakim. Sebagai seorang hakim, tentunya ia harus mempunyai sejumlah keterampilan, sejumlah pengetahuan yang harus ia miliki sebelum ia terjun masuk di dalam dunia pekerjaan dia. Di samping itu, kita juga mengenal ada yang berprofesi sebagai seorang polisi. Saudara-saudara, sama seperti Pak Soleh, seorang polisi juga harus memiliki sejumlah pengetahuan dan sejumlah keterampilan yang harus dia pelajari di bangku studinya, di bangku pendidikannya. Di samping profesi-profesi yang sudah kita sebutkan tadi, kita juga mengenal profesi guru. Ya, seperti halnya Pak Soleh, seorang guru harus memiliki sejumlah pengetahuan dan juga keterampilan yang harus ia miliki sebelum ia terjun masuk di dalam pekerjaannya sebagai seorang guru. Ada juga perawat. Seorang perawat tentunya ketika ia kuliah, ia harus memahami sejumlah pengetahuan dan sejumlah keterampilan yang harus ia miliki sebelum nantinya ia terjun sebagai seorang perawat, bahkan perawat yang profesional. Saudara-saudara, seorang dosen pun harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan untuk suatu saat ia akan berprofesi sebagai seorang dosen. Saudara-saudara yang berada dimanapun, kita sudah melihat ada berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita. Di mana kita sebagai seorang yang nantinya akan lulus sebagai lulusan pendidikan luar sekolah, kita salah satu kompetensi yang harus kita miliki yaitu sebagai seorang tutor. Ini adalah salah satu kompetensi yang harus saudara miliki sebagai orang yang bergerak atau berkecimpung di dunia pendidikan luar sekolah. Inilah alasan sebelum kita masuk lebih jauh untuk memahami mata kuliah profesi pendidikan luar sekolah, saya memberikan pengantar kepada kita bahwa kita sebagai lulusan pendidikan luar sekolah berada di sekitar sejumlah profesi yang ada di lingkungan kita ini. Kita akan bertemu lagi pada penjelasan materi profesi pendidikan luar sekolah di bagian yang akan datang.